Halo hai semuanya. Balik lagi di channel ini yang semaunya kalau ngupload. Oke, apa kabar kalian semua? Gimana puasanya? Oh ya, by the way ini tanggal 21 April, ya nggak sih? Tanggal 21 ya? Ya, 21 April. Hari keberapa ini puasanya? Hari ke-20 kali ya? Udah lama nggak bikin video motovlogging kayak gini. Nggak tahu sih dari kalian ada yang menunggu-nunggu atau ya udah sih gitu kan, biasa aja. Pasti kebanyakan biasa aja ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang CRF motor yang gue pakai ini. Lebih ke nanya kali ya. Kalau kemarin kan gue bahas penyakitnya, dan di situ apa? Mari Mas. Di situ banyak juga yang pro dan kontra. Tapi kayaknya lebih banyak yang kontra. Terus viewers bilang, "Oh, itu mah motor lu aja kali Bang." Wah, motor mah gimana perawatan kali. Wah, yang ini ya yang gue bahas tentang penyakit-penyakit si KLX itu. Nanti gua coba share linknya di atas ya. Oke, kalau untuk video kali ini sih kayaknya gue bakal nanya aja kali ya. Kalau ngebahas penyakit ini kemarin, penyakit si CRF ini kemarin ada yang bilang wah, motor pinjeman aja pakai dibahas kekurangannya. Ya emang apa salahnya ya reviewer kayak Fitra Eri, Ridwan Hanif sama Omobi juga, kan mereka juga dipinjemin mobil, atau ya mobil ya kebanyakan ya mereka ya. Terus kalau misalnya memang dirasa ada yang kurang, ya udah gitu kan, diceritain aja. Dan nggak mungkin juga semuanya kekurangannya doang gitu loh, masa nggak ada kelebihannya sih. Dan juga kayak elektronik, HP misalnya, atau otomotif, kayaknya nggak ada deh yang 100% sempurna gitu. Bahkan iPhone pun misalnya yang 13 Pro Max pasti aja ada kekurangannya gitu loh. Begitupun Android misalnya, Samsung bla 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 bla, pasti ada aja kekurangannya ya. Motor juga sama gitu loh. Yang si CRF juga gue nggak ngilangin kelebihannya gitu loh. Kelebihannya juga banyak ini motor. Cuman gue agak heran aja, ternyata banyak nih kendala-kendala yang gue alamin setelah gue pakai. Ya mau nggak mau gue bandingin kan, karena gue punya KLX, balik lagi ke situ, itu doang. Kalau yang salah satu kelebihannya si CRF ini, suspensinya udah terbaik sih ini. Untuk kelas 150 cc ini enak banget suspensinya. Gue beberapa kali nyobain agak-agak terbang dikit gitu, enak banget sih. Dibanding KLX, gue harus akuin lebih enakan ini ketika airtime ya, ketika loncat ya, nggak yang tinggi-tinggi amat, kayak dikit lah, loncat-loncat dikit gitu loh. Enak banget pakai CRF ini. Jadi ya pokoknya enak lah dibanding sama yang KLX. Kalau misalnya kita bandingin apple to apple juga, kayak kan kalau yang KLX gue itu belum upside down ya. Kalau yang misalnya kalau gue bandingin sama KLX BF yang udah upside down pun lebih enak ini sih, karena upside downnya KLX BF itu kayak kurang deh, kayak banyak itu yang komplain. Kalau si Showa ini udah mantep banget sih. Oke, gue mau nanya nih ke viewers sekalian, pengguna CRF. Nanya apa ya? Nah, ini kan motor ini gue dikasih
pinjem lah sama kantor, fasilitas kantor bisa dibilang untuk mobilitas gua, menunjang pekerjaan gua sehari-hari. Gua udah pakai selama hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi yang gua rasain itu pertama, yang penyakit-penyakit yang di video sebelumnya itu udah gua bahas lah, dan sekarang kayak misalnya apa namanya, tekor oli, terus mesin tiba-tiba mati, itu udah karena kemarin salah setting kompresi aja. Kalau yang oli itu, oli tekor itu dia ditutup oli yang bagian atas ya, bukan yang bagian pembuangan yang di bawah. Kalau misalnya mau ganti, tutup plastik yang di atas itu, kalau misalnya kita mau ngisi oli itu, nah di situ tuh suka rembes gitu. Terus dipakein seal tip kayak buat peralon gitu. Udah beres sih sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada kendala. Cuman ini si komstirnya nih, komstirnya ngaco sih. Gue mau nanya ke kalian, apa emang sudah masanya harus ganti komstir, atau memang motor gua aja, atau memang si CRF emang kayak gini gitu loh. Ntar kita belok dulu. Oke, kita lanjut. Kalau kita bandingin lagi, gue user KLX ya, gue mencoba mengingat-ingat, gue pun sempet ganti komstir yang KLX gitu. Cuman emang masa pakainya kayaknya lebih dari 1 tahun gitu loh. Itu pun gue ganti komstir karena pas motor gue udah di bore up sama temen gue, dipakai track day, loncat-loncat, ngaco lah langsung komstirnya gitu kan. Kalau itu mungkin masih bisa ditolerir kali. Nah ini kan gue, si CRF ini emang sih pemakaiannya bisa dibilang lumayan berat. Lumayan berat dalam artian gue pakai terus setiap hari kan. Selama gue kerja hampir Senin sampai Sabtu lah, kalau dia rata-ratain ya setiap hari. Kalaupun misalnya gue minggu, gue pakai ke rumah mertua atau kemana gitu ya, intinya pasti dipakai tiap hari gitu. Nah emang keseringannya gue pakai untuk menunjang kerjaan gue yang treknya itu lumayan ekstrim gitu, harus ke gunung-gunung gitu ya. Gunung terabas banget sih enggak, cuman kebanyakan tuh tanjakan gitu ya, kayak ya gunung lah bisa bilang, mini-mini terabas gitu. Jadi kayak misalnya kalian mau ke Curug gitu kan, kayak gitu tuh trek kerjaan gue tuh gitu ya. Jalannya aspal cuman nanjak ya terus. Nah pemakaiannya seperti itu. Nah si komstirnya itu ini bahaya banget sih. Sampai sekarang sih belum gue ganti. Gue pengen nanya sih, emang si CRF ini masa pakai komstirnya emang 1 tahun, atau memang motor gue doang, motor kantor doang, motor gue yang dikasih kantor ke gue. Atau memang si apa, yang motor ini doang gitu kan. Jadi lupa kan gue mau ngomong apa. Ya intinya gitulah. Bener gak sih gitu kan? Atau apa, sama gak sih sama CRF yang kalian punya, si penyakitnya itu komstirnya kok nggak awet ya? Gue bilang nggak awet. Jadi pas belok itu misalnya gue lagi bonceng anak bini gue, tiba-tiba kayak ngunci gitu pas mau belok kiri misalnya. Terus si komstirnya atau si stangnya itu kayak ngunci gitu, dan gue harus pas belok itu gue harus banting ke kanan dulu sampai bunyi cetak gitu, baru baru lentur lagi tuh si stangnya gitu. Terus begitupun kalau misalnya kita belok kanan gitu, pas kebetulan ngunci itu berasa tuh kan ngunci, jadi harus cetak kalau segituin dulu baru normal lagi gitu. Ya nggak normal sih sebenarnya, ya baru bisa belok lagi lah gitu.
Itu bahaya banget sih kalau kita lagi bonceng anak, istri, atau orang tersayang kita. Makanya sekarang tuh gue nggak pernah kayak apa bawa ngebut nih motor. Nah takut tiba-tiba ngunci gitu. Terus gue sempat kemarin nanya ke dealer, konstirnya harus inden. Terus gue lihat di link kayak marketplace gitu, harganya jauh sama yang gue mau beli di dealer gitu. Gue agak jadi agak ragu gitu loh. Tapi nggak tahu sih, kalau misalnya kalian punya referensi bisa bagi linknya di kolom komentar, atau misalnya kalian punya rekomendasi Comstir Racing misalnya yang bisa bisa awet lah gitu, bisa durability-nya lebih panjang gitu. Komen kalian bakal sangat membantu sih. Ya gue seneng aja kalau misalnya memang postingan gue ini atau video yang gue upload ini bisa jadi bahan diskusi, kita belajar atau cari pengetahuan bareng-bareng. Pro kontra biasalah, gue aja YouTube yang sekecil ini aja, bukan nggak ada haters, ada juga yang ngomong kasar, cuman selama diskusi istilahnya nggak ada kata-kata yang menjatuhkan, menurut gue bakal jadi sehat sih komunitasnya. Asik. Apa sih, ngomong apa ya, paling gitu kali ya. Kolom komentarnya tolong dipenuhin sama saran-saran kalian, karena ini mah emang ketidaktahuan gue aja sih tentang si CRF ini. Dan kalian user lama yang expert mengenai CRF, yang hafal seluk beluknya CRF ini, gue minta bantuannya nih untuk saran dan komentarnya, atau mungkin referensi barang yang harus dibeli, atau mungkin dari kalian yang nonton ini ada owner bengkel atau owner marketplace spare part motor, bisa lah rekomendasiin ke gua marketplace kalian atau toko kalian, toko online apapun itu ya. Gua rasa kayaknya cukup ya. Panjang nggak sih? Kita lihat berapa menit ya. Wow, udah 13 menit kayaknya. Udah lama sih nggak motovlogging kayak gini. Bulan puasa lumayan sepi karena anak sekolah kayaknya sebagian udah ada yang libur, sebagian orang udah pada mudik kayaknya. Ya semoga di tahun ini lebarannya bisa normal deh kayak tahun-tahun sebelum pandemi. Amin, yang mudik bisa mudik, bisa ketemu keluarga, dan si COVID-nya cepat hilang ya, amin. Oke teman-temanku, para ahli CRF, sekali lagi minta saran dan komentarnya untuk yang gua alamin ini, penyakit CRF yang gua rasain ini, yang lumayan bikin struggling juga sih. Ya paling gitu untuk videonya. Jangan lupa subscribe, yang mau subscribe, yang enggak ya nggak apa-apa, nonton aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.